Shalom Bapak Ibu terkasih. Shalom Bapak Ibu terkasih. Ada sukacita pagi hari ini? Yang bersukacita coba lambaikan tangannya dulu Bapak Ibu. Coba kita kasih salam sehat kiri kanan kita Bapak Ibu. Kalau sekarang kita nggak bisa salam berjabat cupika-cupiki, tapi itu tidak mengurangi rasa tali persaudaraan kita di tempat ini. Amin saudara? Amin. Saya percaya hari ini ada sukacita, hari ini ada kesembuhan, hari ini ada kelepasan. Jikalau kita benar-benar menanti-nantikan Tuhan. Amin saudara? Sebelum kita menyembah Tuhan, sebelum kita lebih lagi dalam untuk memuliakan Tuhan pagi hari ini, saya mau ajak kita semua untuk membaca perenungan firman Tuhan dari pengkhotbah. Ini tadi pagi dibagikan Bapak Gembala kepada kita semua di ibadah 1. Bagaimana kita belajar untuk berkenan di dalam Tuhan. Dari pengkhotbah 2 ayat yang ke-24 saya bacakan untuk saudara. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Karena kepada orang yang dikenannya, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan ini berkata bahwasanya hanya perkenanan Tuhan saja yang sanggup memberikan kita sukacita, hikmat dan damai sejahtera. Covid hari-hari ini membuat orang tidak lagi peduli dengan kiri kanannya tanpa kita sadari. Corona membuat kita takut ke gereja. Corona membuat kita takut berdoa bersama dengan perkumpulan kita. Corona membuat kita takut mungkin belanja ke pasar. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, orang-orang yang diberkati Tuhan akan diperolehnya hikmat. Bahwasanya Corona membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu, dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan orang-orang yang berdosa untuk memberkati saya dan saudara. Jadi Bapak Ibu, biarlah di Covid ini jangan membuat kita takut. Jangan membuat iman kita goyah dan lemah kepada Tuhan. Tapi biarlah hal yang terjadi hari-hari ini, mungkin sukacita, dukacita, bawalah itu menjadi sesuatu yang benar-benar dinanti-nantikan Tuhan. Sebentar kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bebaskan roh kita. Biarlah perenungan kita manis didengar setiap hari oleh Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan Bapak Ibu kita memperoleh hikmat, kita memperoleh damai sejahtera, dan kita memperoleh sukacita. Amin. Siapkan hati kita pagi ini. Tanpa Tuhan saudara, tidaklah mungkin kita ada hari ini. Tapi saya percaya kalau saudara diberkati, keluarga saudara Tuhan jagai, kesehatan saudara Tuhan berkati, ekonomi saudara Tuhan berkati di tengah-tengah perekonomian yang sedang tidak bagus hari-hari ini. Tapi Tuhan memberkati saya dan saudara. Itu semua karena Tuhan. Amin. Biarlah kita kembalikan segala hormat pujian kita untuk Tuhan. Tidak ada satu orang pun di tempat ini yang mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi saya dan saudara, kita semua yang hadir hari ini, kita mau kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat kita. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Biarlah manis perenungan kami kau dengar Tuhan. Biarlah kami memuji Tuhan selama kami hidup. Biarlah kami menyembah Tuhan selagi kami ada. Karena kami tahu Tuhan, ketika waktunya kami tiba Engkau jemput. Kami tidak lagi bisa melakukan bersama dengan saudara seiman kami. Tapi hari ini kami berkata Tuhan, selagi kami ada, selama kami hidup, kami mau bermazmur bagi Tuhan Allah kami yang hebat, yang ajaib, yang menjaga kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang sedang ketakutan. Tapi Tuhan menjaga kami. Mari kita sembah Tuhan Bapak Ibu. Bebaskan roh kita semua. Kita minta Tuhan memenuhi kita pagi hari ini. Hidabaya sandere. Kami sembah Kau Tuhan. Kami bebaskan roh kami bekerja bersama dengan Tuhan.
Biarlah roh-Mu bekerja di dalam kami. Biarlah roh-Mu bekerja di dalam roh kami Tuhan, membajak setiap kami. Biarlah bibir mulut kami menyembah Kau Tuhan yang besar. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kalau kami hari ini bisa hidup itu semua karena Tuhan. Dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Karena kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Biarlah Kau taruh Mazmur itu di bibir mulut kami Tuhan, sehingga nama-Mu ditinggikan setiap waktu. Haleluya Tuhan, haleluya. Sembahlah Tuhan hai jiwaku, sembahlah Tuhan hai segenap akal budiku. Kami perintahkan roh kami untuk menyembah Tuhan pagi ini. Kami perintahkan jiwa kami untuk menyembah Tuhan yang besar pagi ini. Shikata karara boya rara boya rara. Kiba barara boya rara boya rara boya rara boya rara boya sandara rara boya rara boya. Kidiri rara boya rara boya sandara rara boya. Haleluya, Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Haleluya, Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Kasih setiamu nyata dalam hidup kami. Kami mau menyembah Tuhan lebih lagi. Bertatalah Tuhan lewat pujian kami. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Mari saudara, sampaikan ungkapan hati saudara kepada Tuhan pagi ini. Amin Tuhan Yesus. Ya Allahku, Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Dari awal kita naikkan pujian ini saudara. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku. Ya Allah kami, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku. Inilah yang kami renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian kami Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepada. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar, yes. Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Mari kita naikkan pujian ini dari awal saudara. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku. Ya Allah kami, ya Allahku,
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Saya undang kita bangkit berdiri semua Bapak Ibu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian kami Tuhan, nyanyian pujian kepadamu Tuhan. Biarlah manis kau dengar pujian kami, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang kami renungkan setiap waktu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Tuhan, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena, dan hati kami bersuka, dan hati kami bersuka, dan hati kami bersuka Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yeay. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Inilah yang kami renungkan setiap waktu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hati kami menyembah Tuhan, hati kami menyembah Engkau Tuhan. Oh yeah. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu kalau kami hidup hari ini Tuhan, itu semua karena Tuhan. Kalau kami diperkenankan untuk hidup, itu semua karena Tuhan. Kalau kami diperkenankan untuk bisa melihat keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, teman-teman kami, orang tua kami, itu semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ikarabaya
Mari renungkan kebaikan Tuhan saudara. Bawa imajinasimu untuk melihat kemuliaan Tuhan tercurah pagi ini. Bawa imajinasimu melihat di dalam alam roh hari ini. Tuhan sedang menantikan kita saudara. Bukan dengan apa yang kita miliki, bukan dengan apa yang orang miliki, tapi dengan jiwa dan roh yang rindu ketemu dengan Tuhan pagi ini. Kalau ku hidup baik, mari nyatakan kepada Tuhan. hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, biarlah bagimu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau kami hidup Tuhan, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, biarlah bagimu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. lebih lagi katakan saudara, kalau kami hidup, biarlah kami hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, Mata tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa dunia tak bisa, dunia tak bisa dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Woo! Yes Tuhan, yes. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Yes. Woo! Mari saudara, kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Amin. Mari sama-sama katakan saudara. Na 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 na, na 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 na, na 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 na.
Jantuku angkat padamu, bersyukuri rahmat-Mu. Hai kaki-kakiku melompat bagimu. Siap-siap melompat saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan saudara. Oh, oh, oh. Mari sama-sama kita angkat tangan kita saudara. Tanganku, yes, bersyukuri rahmat kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru tiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih. Mari angkat cepatmu saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Yes, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yes, kami percaya Tuhan, kami orang-orang yang diberkati pagi hari ini. Sama-sama katakan saudara. Kasih setiamu nyata bagiku. Katakan dengan iman saudara. Hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Mana orang-orang yang diberkati Tuhan? Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi.
Bapak Ibu terkasih, coba lihat kiri kanannya, apakah sudah berkeringat Bapak Ibu? Kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengubahkan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan sejenak Bapak Ibu. Kita tenangkan diri kita dalam Tuhan. Kita boleh mungkin menjaga diri kita, memakai masker. Kita boleh mungkin membawa sanitizer kemana-mana, mencuci tangan. Kita makan bergizi, vitamin. Sedaya mampu kita jaga diri kita supaya kita tidak kena virus corona saudara. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, cuma kedaulatan Tuhan saja yang sanggup menjaga kita. Kemampuan kita terbatas, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas saudara. Jangan pernah tinggalkan ibadahmu. Jangan pernah tinggalkan waktumu dengan Tuhan. Karena sekali waktu semua akan berhenti. Tapi ada yang tidak berhenti. Kasih Tuhan kepada saya dan saudara yang membawa kita kepada kekekalan, menuju kekekalan. Amin saudara. Siapkan hati kita pagi ini. Kita mau dibajak oleh firman Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dulu membajak kita dengan rohnya. Siapkan hati kita saudara. Bila Tuhan tidak bersama dengan saya dan saudara, tidaklah mungkin kita ada hari ini. Bila Tuhan tidak menyertai kita dengan rohnya, tidaklah mungkin kita mampu berjalan sampai detik ini. Kan mau mengakui kepadamu Tuhan hari ini. Sebab bila Engkau tidak bersama kami Tuhan, kami tidak mau berjalan dan kami tidak mampu melangkah. Terima kasih Tuhan Yesus. Akui kepada Tuhan pagi ini saudara. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih-Mu. Pimpin langkah kami setiap waktu Tuhan. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Dari awal kita naikkan pujian ini saudara. Waktu
meriah buat Tuhan. Yes. Kita sambut firman Tuhan dengan sukacita. Mari berdoa. Kami bersyukur kami boleh bertemu lagi dalam ibadah pada hari ini ya Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menaungi kami. Bawalah kami semua untuk bisa mengerti pesan-pesan-Mu. Berkati hamba-Mu dan semua kami yang mendengar. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Dan Kau yang berbicara atas kami semuanya hari ini. Pakai lidah bibir hamba-Mu. Dan kami mau sama-sama hari ini belajar dan merenungkan firman. Kami sambut kebenaran dengan sukacita di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Oke, hari ini saya rindu sekali membagikan, walaupun mungkin sudah terlalu sering kita dengar, tapi saya rindu hari ini membagikan tentang padang gurun. Tentang apa saudara-saudara? Padang gurun. Saya tanya pada saudara, kira-kira kalau bicara padang gurun itu apa yang ada di benak saudara? Coba. Padang gurun itu apa? Gersang. Oke, baik. Apa lagi? Kering. Ya. Apa lagi kalau padang gurun? Panas. Oh ya, betul. Panas yang minta ampun itu. Yang lain? Adakah kehidupan? Ada paling mungkin ya 1% kali ya. Itu mungkin apa itu? Kalajengking raksasa kali begitu ya. Terus apa lagi yang lain? Sepi. Ya tuh, sepi. Tidak punya orang, teman, ya kan? Karena panas, nggak ada orang di situ. Tetapi yang membuat saya heran begitu ya. Pokoknya tadi bicara tentang padang gurun gak mengenakkan lah semuanya ya. Sangatlah menyusahkan kita begitu. Tapi kalau saya baca dan kita bisa lihat firman, anehnya justru seringkali Tuhanlah yang membawa kita masuk ke padang gurun itu. Nah ini dia saudara-saudara. Kan memang gak enak. Kan memang gersang, sepi, semua tadi yang Anda katakan. Tidak ada rasanya teman di situ, sepi pokoknya, kosong rasanya hati ini. Karena yang dilihat semuanya hamparan padang gurun yang begitu, padang pasir begitu kan. Tapi yang menariknya, kalau saya baca firman, Tuhan yang membawanya ke situ gitu. Aneh juga ya. Jadi kalau ada yang bilang Tuhan itu baik, yes. Dia memberkati dengan berlimpah-limpah, yes. Tapi jangan lupa, dia bawa kita ke padang gurun. Itu bagaimana? Halo, cuman masih hidupnya? Hidup ya? Bagaimana kira-kira? Kalau bilang Tuhan itu baik, yes. Memberkati kita kan berlimpah-limpah, ya. Berdoa untuk ini pasti Tuhan akan cukupkan, ya. Tapi ketika bicara tentang Tuhan bawa kita ke padang gurun, itu bagaimana? Mungkin ada yang bilang, janganlah. Udah susah, udah muka pun pas-pasan, begitu ya saudara-saudara ya. Bagaimana lagi dimasukkan lagi ke padang gurun begitu. Tapi coba kita melihat pelan-pelan, kita akan buka banyak ayat pada hari ini. Kita lihat dulu bagaimana orang Israel waktu keluar dari perbudakan di Mesir. Saudara-saudara, Anda dan saya harus tahu bahwa diperbudak di Mesir, orang Israel itu diperbudak 400 tahun. Ya, 400 tahun. Kepada Abraham dalam kitab Kejadian berkata bahwa nanti keturunanmu itu akan menjadi budak di sana 400 tahun. Ingat ya, menjadi budak senang atau tidak? Tidak. 400 tahun. Tapi kemudian lamanya, kalau kita baca lagi Keluaran itu, lamanya orang Israel ada di Mesir 430 tahun. Ini ada pertanyaan orang sering begitu. Pak, kenapa dibilang 430 tahun? Sementara kepada Abraham itu dibilang 400 tahun. Orang Israel hanya 430 tahun lamanya mereka tinggal di Mesir, 430 tahun. Lalu bagaimana? Mana yang benar, Pak? 2
Dua-duanya benar. Pengkalimatannya kan gini, menjadi budak nanti bangsa itu, bangsamu keturunanmu katanya kepada Abraham 400 tahun. Tapi lamanya mereka di Mesir 430 tahun. Kenapa selisih 30 tahun? Jawabannya karena waktu datangnya orang Israel, Yakub dan seluruh anak-anaknya 70 jiwa sampai di Mesir, mereka bukan jadi budak. Mereka datang di Mesir itu karena Yusuf menjadi Perdana Menteri. Dan barulah ketika Yusuf mati, baru mereka menjadi budak. Nangkep ya kira-kira ya. Jadi ada space waktu 30-an tahun. Nah yang menarik, sudah jadi budak dan akan dibawa keluar dari perbudakan Mesir. Saudara-saudara, ajaibnya Tuhan, mari kita lihat Keluaran pasal yang ke-13. Ayat yang ke-17. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di mana? Di padang gurun menuju laut Teberau. Tuhan yang menuntun mereka masuk ke padang gurun. Tuhan yang menuntun. Saya mau beritahu pada saudara hari ini, seringkali tanpa kita sadar sebenarnya Tuhan yang menuntun kita masuk kepada penderitaan yang namanya padang gurun itu. Emang itu Tuhan rencanakan. Jangan cuma berpikir Tuhan rencanakan yang indah, yang semuanya itu sepertinya tidak ada kesukaran. Ini sekarang pandemi virus corona ini sebenarnya ini sedang dalam masa-masa padang gurun nih banyak. Ada banyak orang menghadapinya itu loh. Ada yang ketakutan. Ada yang menjadi orang yang kemudian tidak mempercayai Tuhan. Mananya Tuhan? Mananya? Banyak. Tahukah saudara bahwa padang gurun itu sering kali menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup ini. Camkan baik apa yang saya katakan. Jangan pernah engkau menjadi alergi dengan padang gurun. Jangan pernah engkau menjadi seorang yang takut menghadapi padang gurun. Tuhan sedang menyatakan kepada semua bangsa di dunia, manusia di dunia ini, ketika orang Israel dibawa Tuhan ke padang gurun, bangsa-bangsa di sekeliling itu termasuk Mesir, karena bangsa Mesir pada zaman itu adalah bangsa yang paling maju peradabannya. Mereka memiliki ilmu yang sungguh tinggi sudah. Bayangkan mereka bisa membangun piramid. Tahu piramid kan? Bagaimana cara piramid begitu? Saya mendengar satu piramid membutuhkan 2,3 juta batu besar-besar. Satu piramid. Hebat. Orang Mesir itu. Lalu mereka punya sungai Nil yang begitu panjang, dan sungai yang terpanjang di dunia itu adalah sungai Nil. Luar biasa. Mereka bangga dengan kehebatannya. Nah, Tuhan sedang katakan kepada orang Mesir, tahukah Anda kenapa tulah pertama itu air menjadi darah? Karena mereka berpikir mereka lah yang paling hebat. Sungai Nil ini kami punya, kami menjadi sebuah kebanggaan bagi kami. Inilah sungai yang di dalamnya ada dewa-dewa yang menjagai kami. Tuhan hajar itu. Dan kalau baca tulah-tulah, semuanya itu adalah hal-hal dewa-dewa yang mereka katak. Itu mereka, tulah kedua katak itu mereka sangat-sangat hormati itu karena dewa. Tuhan sedang katakan, ini aku permalukan dewa-dewa yang kau bilang itu. Lalu ketika memasuki padang gurun, orang pasti bilang, tak mungkin bisa hidup dia di situ. Mana mungkin hidup di padang gurun? Tapi Tuhan sedang mengatakan, aku yang menuntun engkau, kau pasti hidup. Halo, berapa lama di padang gurun? Anda pikir cuma 1-2 hari? 40 tahun sampai Alkitab berkata,
saya tidak buka ayatnya. Tidak ada yang kurang. Sepatunya aja, bajunya aja pun tidak koyak. Ada tiang awan, ada tiang api. Tiang awan di atas ini kalau panas, ada yang menudungi sehingga mereka tidak panas. Malam hari ada tiang api di depan, Tuhan menuntun sehingga umatnya hangat. Luar biasa. Jadi dengar baik, kalau begitu saudara-saudara, kalau begitu Anda tidak perlu menjadi takut dengan padang gurun. Justru padang gurun itulah menjadi sebuah momen yang sangat penting bagi saudara bahwa Tuhanku hidup, Dia akan menuntunku dan menjaga, memberkati, melindungiku, memelihara hidupku. Amin saudara-saudara. Apa yang menjadi padang gurun bagi saudara? Ya saudara lihatlah aja. Tadi saya bilang apa padang gurun? Sepi. Sepi, kenapa Anda rasa sepi hati Anda? Karena tidak ada yang peduli. Tidak ada yang mengerti. Suamiku pun tidak mengerti. Alang Mai, itu memang dasar. Aku ditipu. Bisnis sama dia, rupanya aku ditipu sama dia. Habis semuanya. Ingat, saya mau beritahu, Tuhan sering kali izinkan semua itu terjadi. Untuk apa? Satu, yang tadi saya bilang, membuktikan bahwa engkau hidup karena Tuhan, bukan karena yang lain. Tuhan sedang mengatakan kau hidup anakku bukan karena yang lain, bukan karena usahamu, bukan karena apapun, tapi kau hidup karena aku, kata Tuhan. Hanya karena aku. Lalu padang gurun itu berbicara apa yang kedua? Padang gurun itu berbicara tentang proses pembentukan diri kita. Tuhan sedang memurnikan kita supaya kita menjadi lebih mulia. Dibentuk Tuhan begitu rupa supaya kita menjadi orang yang luar biasa. Jangan katakan saya tidak mengalami masa-masa padang gurun. Wih, mengerikan. Kalau saya bilang, saya sudah banyak cerita kemarin tuh sama anak-anak dewasa muda itu komsel ya, waktu itu saya bagiin tuh. Hari apa itu kemarin tuh? Minggu yang lalu. Saya ceritakan hari Rabu itu. Saya ngomong. Supaya apa? Supaya anak-anak muda ini tahu bahwa menghadapi masa padang gurun itu yes, hadapi. Tidak ada yang peduli. Orang tua juga tukang mabuk. Wah, begitu. Nggak mau tahu. Kerjanya menuntut saja orang tua itu. Sehingga sedih kita. Tidak dihargai. Iya. Semua yang Anda katakan itu benar kejadiannya. Tapi jangan lupa bahwa itu adalah proses Tuhan dalam hidup saudara, supaya engkau menjadi lebih mulia lagi. Amin saudara-saudara. Coba kita lihat lagi Lukas 3 ayat 1 sampai 3. Kalau kita melihat lagi kitab ini, bagaimana Yohanes Pembaptis. Saya baca untuk kita ayat 1 sampai 3. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Judea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah, perhatikan baik-baik. Datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di mana? Padang gurun. Padang gurun. Bukan di tempat yang enak. Firman Allah datang kepadanya di padang gurun. Maka saya punya sebuah keyakinan begini. Orang yang masuk dalam padang gurun, sebenarnya itu saatnya dia beristirahat untuk mendapatkan apa maksud Tuhan dalam hidupnya. Supaya dia tenangkan dirinya untuk bertanya, Tuhan, apa pendapatmu tentang aku ini? Firman Tuhan akan diberikan kepada kita melalui apa? Melalui kita dengar khotbah seperti ini. Ada firman yang Anda ingat. Waktu Anda baca firman Tuhan, datanglah firman itu kepada Anda. Datang firman itu yang sering disebut sebagai rema, bukan logos. Ada firman yang rema dalam hidup saudara.
Ketika kita naikkan pujian tadi, ada yang rema nggak dalam hidup saudara? Na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan. Itu waktu kita nyanyi itu gimana? Ada nggak rema dalam diri kita? Bersyukurlah katanya. Senantiasa ku mengangkat tanganku, melompat karena Tuhan. Tapi kalau Anda hari ini yang Anda bawa itu selalu penyesalan diri, datang ibadah, lalu kemudian yang Anda pikirkan selalu apa? Hah? Masalah, datang ke gereja, duduk. Oke? Lalu kemudian Anda merenung, nasibku begini. Lalu Anda lihat orang kiri kanan, senang kali lah dia ya. Senang-senang dia gak ada masalahnya. Aku ini masalahku lagi. Yang pertama aku gak kawin-kawin. Yang kedua karena begini. Kalau itu yang Anda pikirkan, rugi. Anda harusnya bersuka cita karena Tuhan. Amin ya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukur aja. Sebab dia baik. Jadi engkau harus bersuka cita, bersemangat. Kalau kita baca kitab Amsal bilang orang yang bersemangat akan mampu mengalahkan penderitaannya. Jadi kalau orang yang gak bersemangat ya gak ada penderitaannya. Nah kenapa orang tidak bersemangat? Karena fokusnya selalu masalah itu. Kenapa gak dia mulai rubah? Apa maksudmu dengan ini semua dalam hidupku Tuhan? Apa yang sedang kau sampaikan kepada aku dengan semua ini Tuhan? Saya yakin semuanya pasti ada pembelajaran penting dalam hidup kita. Amin ya saudaraku. Melalui setiap padang gurun dalam hidup ini. Saya dengan istri pun, istri saya apalagi juga dulu sendirian masa-masa singlenya dulu sebelum kami menikah, mengalami masa padang gurun yang menurut saya, menurut banyak orang mungkin saja sebenarnya tidak mungkin lagi bisa hidup. Anak yatim piatu, semuanya kakak-kakak tidak peduli, saudara-saudara semua mengejek, apalagi dia sudah gerejanya seperti kita. Lalu mulai dia dihina. Apa itu gereja bertopak-topak itu katanya pula lagi. Semuanya harus dilalui. Itu adalah proses dalam hidup. Tapi saya mau beritahu bagaimana buahnya ke depan setelah itu. Ketika kita menang saudara-saudara, buahnya manis semuanya, manis. Saya bisa melihat ada beberapa bapak ibu yang ada di sini yang saya tahu. Penderitaannya gimana lah. Masa padang gurunnya gimana lah, saya tahu lah. Tapi kalau kulihat sekarang hidupnya berbuah manis. Berbuah manis. Mungkin bagi dia ya begitu-begitulah hidupnya, ya kan? Mau ditumbuk halus bagaimana ya begitulah. Tapi ku perhatikan bagaimana generasinya, bagaimana anak-anaknya. Ku perhatikan lagi bagaimana dia mengerjakan banyak hal. Mulai Tuhan berkati adonan tangannya. Nah, itu semua ada maksud Tuhan. Tuhan sedang mengatakan bahwa aku yang akan memelihara kau. Kalau ada ibu-ibu yang seperti yang saya bilang, ingat Tuhan sedang bilang, Tuhan bilang aku memelihara engkau, bukan suamimu yang pelihara kau katanya. Aku. Tuhan sedang mengatakan sesuatu dan itu sebabnya kita perlu tenangkan diri kita, dapatkan sesuatu firman, rema dalam diri kita. Lukas pasal 4, kita lanjut satu pasal ke depannya. Mari kita perhatikan bagaimana dengan Yesus kita. Ayat 1 sampai yang keempat. Ayat 1 dikatakan begini, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Ingat ya, penuh dengan Roh Kudus. Bukan dengan roh kuda, saudara. Roh Kudus. Kembali dari sungai Yordan setelah dia dibaptis kan? Kembali dari sungai Yordan setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tapi kemana dia? Lalu dibawa oleh roh itu, dibawa oleh Roh Kudus itu kemana? Ke padang gurun. Ke padang gurun. Jadi jangan pernah kita alergi dengan padang gurun. Yesus kita pun memasuki padang gurun. Yohanes Pembaptis pun masuk ke padang gurun.
Orang Israel pun dibawa Tuhan 40 tahun di padang gurun berputar-putar. Jadi saya cuma berharap biarlah semua kita jemaat ini pulang dari sini, engkau berbeda sudah dalam hatimu, cara pandangmu melihat padang gurunmu sudah berbeda. Dan kau akan berkata, Tuhan, aku percaya bahwa engkau pelihara aku, kau akan menuntun aku. Engkau bisa mengatakan seperti orang Israel, tiang api di depan dan tiang awan ada di atas kepalaku. Iya, suasana semuanya panasnya gersang, tapi engkau ada Tuhan. Aku bisa melihat jalan-jalan yang harus kutempuh karena engkau pimpin. Aku tidak akan menjadi manusia yang panas terik menimpa padaku, karena engkau menaungi, menudungi dengan tiang awan dalam diriku. Jadikan itu dalam hidup saudara menjadi sebuah panduan hidup, pegangan hidup untuk menjalani terus dan terus. Amin saudaraku. Lalu kita lihat lagi ayat yang kedua. Di situ ayat yang kedua bilang, Yesus tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Dicobai iblis. Masuk ke padang gurun dicobai. Setiap orang pasti ada saja pencobaan yang dibuat oleh iblis baginya. Kenapa begitu Pak? Ya namanya juga iblis. Kalau bukan begitu bukan iblis, ya kan saudara-saudara? Memang iblis itu kerjanya bagaimana supaya kita jatuh, bagaimana supaya kita hancur. Memang itu kerinduannya. Bagaimana supaya kita tidak datang ibadah, ditaburnya ketakutan sekali. Bagaimana supaya suami istri tidak ke gereja, berantem dulu di rumah, akhirnya istrinya saja yang ke gereja, suaminya saja, atau tidak, hanya kadang-kadang anaknya saja yang diantarnya SM, dia pergi tak kemana. Oh haleluya juga itu saudara. Mohon maaf gak nembak, cuma nyindir saja. Macam-macam saudara-saudara, macam-macam. Iblis kadang-kadang kami pagi hari bangun hari Minggu nih ya, itu kadang-kadang aduh kita bagaimana, saya nggak tahu apakah saudara-saudara seperti itu. Pagi-pagi kadang-kadang betul nggak bisa naik kita punya suara, padahal suara saya begitu lembut sekali saudara-saudara. Istri saya pun suaranya lembut, kadang-kadang sampai tidak terdengar, maksudnya tidak terdengar dari jauh saudara-saudara. Begitu hari Minggu pagi-pagi macam-macam, bangun cepat. Lama kan cepat. Lama terpaksa kan begitu. Saya tanya, itu pencobaan gak itu saudara-saudara? Iya. Ya iblis akan berusaha sekuat tenaga bagaimana supaya kita tidak datang ibadah. Bagaimana supaya caranya kita jatuh dalam hal pencobaan itu. Memang itu kerjanya dan itu kerinduannya. Tetapi di masa-masa padang gurun itu Yesus menang. Amin saudaraku. Dia menang. Dia berpuasa. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah itu ia lapar. Jadi Yesus berpuasa. Ada kadang-kala, dengarkan saya baik-baik. Gak usah jauh-jauh. Saya sendiri pun kadang-kala seperti itu. Misalnya, kalau saya sudah merasa khotbah saya hambar. Saya merasa khotbah hambar itu bagaimana? Maksudnya gini, ketika saya khotbah, saya pun gak diberkati lagi dengan khotbah saya. Itu hambar. Waktu saya khotbah harusnya bukan hanya saudara diberkati, saya pun harus diberkati. Kalau saya merasa bahwa hambar, saya merasa tidak diberkati lagi. Saat itulah kita harus berpuasa, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Tuhan, apa maksudnya? Tuhan, apa yang salah? Tuhan, ingatkan aku. Itu masa-masa padang gurun yang memang kita harus menang. Kita harus taklukkan pencobaan itu. Ayat 3. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini jadi roti. Kenapa dibilang iblis begitu? Ya karena lapar kan, Yesus lapar. Namanya juga puasa. Siapa pula puasa nggak lapar? Ayo. Coba kalau anda puasa 1 hari aja, pasti lapar kan? Coba lewat teng 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 misop teng 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 bakso. Pasti anda ngelihat. Tapi ingat puasa gimana? Itu cobaan anda itu. Lalu gimana kita? Menang nggak? Kadang kita bilang nggak apa-apa boleh. Besok masih bisa lagi puasa. Bakso. Itu kan kalah kita di situ. Kalah kita. Bagaimana? Padahal sebenarnya kalau kita lanjutkan tetap sampai 1 hari itu sorenya, Tuhan sedang berbicara banyak pada kita.
Tapi gara-gara itu tertahanlah begitu. Firman yang harus disampaikan. Firman yang akan kita peroleh. Makanya setelah itu Yesus bilang kepada iblis, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Pakai firman dia. Ada tertulis, ada tertulis. Ada tertulis, itu firman. Jadi masa-masa padang gurun yang kita alami, kita ada di dalamnya, berarti itu masa-masa kita mendekatkan diri kepada Tuhan lebih lagi. Jadi bukan masa padang gurun langsung menggerutu, beginilah hidup. Lalu ada lagi yang bilang lagi, menyesal pun aku. Kenapa menyesal? Tahu dulu kayak gini, ngapain aku kawin sama dia ini? Anak ibu berapa? Ya 3. 3 baru dia menyesal. Semua itu yang kebodohan itu, kebodohan. Anda harus belajar untuk menang. Taklukkan. Amin saudara-saudaraku. Ingatlah akan berbuah manis. Padang gurun sekali lagi tidak menyenangkan. Dan Tuhan memang kadangkala yang membawa kita masuk di padang gurun itu sedang mengatakan bahwa akulah Tuhan Allahmu yang memelihara engkau. Dia akan menunjukkan rahmatnya, mukjizatnya. Tapi juga proses Tuhan dalam hidup kita sedang dibuatnya, dibentuknya kita di padang gurun. Dan yang ketiga tentunya kita dari ayat-ayat tadi kita baca, kita harus makin mendekatkan diri pada Tuhan. Bukan malah lari dari Tuhan. Yang terakhir, ayat yang terakhir, mari kita lihat bagaimana kita menjalaninya. Saya diingatkan Ibrani pasal yang ke-12. Mari kita lihat Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Oke, kita lihat ya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara-saudara, dalam Ibrani 12 ini ayat 1 ada banyak saksi. Siapa saksi-saksi itu? Maksudnya saksi iman. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 itu banyak sekali. Mulai bagaimana Habel, Henok, Nuh, Abraham, terus. Betapa banyaknya orang-orang yang menjadi saksi-saksi iman. Karena begitu banyak yang mengelilingi kita, artinya sudah banyak contoh-contoh yang kita lihat. Sudah banyak orang-orang yang punya iman dan manis akhirnya hidupnya. Kita lihat apa yang harusnya kita miliki. Maka tanggalkanlah semua dosa dan beban yang merintangi kita. Tanggalkan semua dosa. Tanggalkan. Kalau Anda di masa-masa padang gurun sangat perlu menanggalkan semuanya. Beban. Apa beban Anda? Anak, suami, ekonomi, masalah-masalah apa saja. Tanggalkan beban Anda. Dosa, ini dosa banyak nih. Tanggalkan. Katakan kepada Tuhan, aku tanggalkan dosaku ini Tuhan. Apa dosa Anda? Anda lah yang tahu. Percabulan kah? Pornografi kah? Tanggalkan. Halo, tanggalkan. Jangan Anda bawa itu. Tanggalkan. Dosa Anda tanggalkan. Supaya Anda berkenan di hadapan Tuhan. Mencuri, menipu, tanggalkan semua itu. Lalu berlomba dengan tekun berlomba dalam sebuah perlombaan yang diwajibkan. Nah, itu yang saya katakan, Tuhan menaruh kita di tempat sesuatu itu, jangan-jangan memang itu Tuhan saat membentuk kita berlomba di situ. Yang diwajibkan, berlomba untuk sesuatu hal yang harus kita raih. 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Perhatikan baik-baik ayat itu. Mata kita harus tertuju kepada Yesus. Apa maksudnya mata di sini? Saya yakin bukan mata jasmani maksudnya. Mata rohani Anda harus memandang pandangan Anda kepada Yesus. Pengharapan Anda kepada Yesus.
Mata Anda harus ke sana, lihat. Lalu ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia. Nah, siapa Dia ini? Yesus. Jadi mata tertuju kepada Yesus. Ingatan Anda harus dipenuhi dengan ingatan akan Yesus. Bagaimana ingatan yang akan Yesus? Apakah kita jalan lalu Yesus, 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 apa begitu? Bukan, ayatnya bilang, 3 bilang, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Jadi kalau saya mau katakan, ingatlah akan Dia yang sudah mati di kayu salib. Amin. Yang menyelesaikan semua dosa kita di kayu salib. Ingat itu, ingat Dia. Bahwa dosamu sudah diselesaikannya. Dan Dia waktu menanggung itu semuanya, Dia menjadi orang yang tetap tegar menghadapi semuanya. Nah, kalau kita mengingat itu, maka waktu datang masa padang gurun, kita langsung mengingat, oh Yesus, Engkau saja sudah mati menyelesaikan semuanya dosaku, menyelesaikan semua persoalanku. Maka ketika Anda mengingat bahwa semuanya sudah ditanggungnya, Anda akan bersemangat. Anda akan bilang, yes Tuhan, aku percaya Engkau pasti akan tolong saya. Selanjutnya, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kalau begitu, kesimpulannya, kenapa ada orang menjadi lemah dan putus asa? Dalam masa-masa padang gurun yang dihadapinya? Jawabannya karena matanya tidak tertuju pada Tuhan. Dan ingatannya tidak dia lagi ingat kepada karya salib Tuhan. Itu saja. Jadi sebenarnya sederhana sekali. Kalau Anda hari ini menjalani hidup, jalanilah dengan sebuah keyakinan bahwa engkau di masa-masa padang gurunmu, Yesus ada di sana. Amin. Dia akan menaungi engkau, memelihara, menjagai dan memberkati hidupmu senantiasa. Jangan pernah mundur dari jalan-jalanmu kepada Tuhan. Jangan pernah lari dari panggilanmu kepada Tuhan. Karena saatnya akan tiba, semuanya akan berbuah manis. Percayalah, percayalah. Tidak mungkin tidak berbuah manis. Saya berulang kali bilang kalau Tuhan kita itu seorang sutradara yang hebat. Betul kan? Coba, kalau seorang sutradara buat film, bagaimana mau dibuatnya? Di akhir film itu, apa yang selalu dibuat? Pasti selalu yang disebut happy ending, ya kan? Wah, udah babak belur, akhirnya menang, lalu bertemulah dia sama ceweknya lagi. Ah, kan begitu kan? Itu film-film India, coba film India. Nari-nari dia, nari-nari, ya kan? Jumpa tiang listrik, nari dia situ, nyanyi dia. Jumpa kamar mandi, toilet, nyanyi. Ya kan begitu ya? Semuanya nyanyi-nyanyi. Waduh, luar biasa saudara-saudaraku. Ngadapi semuanya itu happy ending. Happy ending. Saya dari dulu suka film-film dokumenter, film-film kolosal yang zaman dulu. Contohnya kerajaan, peperangan, wah itu. Kerajaan Tiongkok misalnya, Mongolia, itu saya paling suka tuh. Dan selalu saya perhatikan bagaimana endingnya. Kungfu misalnya gitu ya. Film perang, selalu itu. Kalau yang wanita paling ya drama Korea kan begitu ya kan. Ya tapi endingnya itu selalu sang sutradara luar biasa. Langsunglah ada di dalam pikiran saya. Kalau sutradara di dunia ini aja bikin film bisa happy ending, masa Tuhanku yang besar tidak bisa membuat hidupku happy ending? Ah, nggak betul lagi itu kalau kayak gitu. Yakin akulah, nggak mungkin. Jadi waktu Anda pulang dari sini, Anda berjalan. Bagi yang suami istri datang hari ini, pegang tangan pasangan. Happy ending kita, happy ending. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Happy ending. Happy ending. Kalau mungkin ada yang suami sudah lupa bagaimana cara megang istrinya, tanya istrinya bagaimana cara memegang tangan lagi. Mohon maaf, ada orang yang udah lama nggak tangannya pegang istrinya, tangan sudah banyak itu saya temukan. Dan laki-laki susah kali megang tangan istrinya dia.
Tapi kalau istri orang maju tak gentar dia, saudara kejar semua. Mohon maaf ya saudara, nggak nembak, cuma nyindir aja. Ush, luar biasa sekali. Nah sekarang pulang, pegang tangan istri dan happy ending. Amin ya, happy ending. Katakan bersama saya happy ending. Oh, akhir yang membahagiakan. Amin ya saudara. Jadi pulang dari sini kau harus taruh, kalau mataku tertuju pada Yesus, ku ingat karya salib itu, maka semuanya happy ending di dalam Tuhan. Beri tepuk tangan pada Yesus kita. Mari semuanya, pemain musik, pemimpin puji sembah, kita nyanyi sama-sama. Mari kita berkata kepada Tuhan bahwa kita tenang di dalam Dia. Haleluya. Nikmati Tuhan hari ini sejenak. Saya merasa ada beberapa engkau yang hari ini mendapatkan penguatan yang benar-benar penguatan dari kebenaran ini. Dan mungkin engkau sedang mengalami masa padang gurun yang berat. Tapi biarlah hari ini kau datang tenangkan dirimu, bawa hidupmu kepada Dia. Naikkan lagu ini bersama-sama kita. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Haleluya. Di setiap saat dan kerja tetap ku rasa Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Lagi naikkan pujian sama-sama kita semua. Tenanglah kini, tenanglah kini hati. Dari dasar hati kita katakan kepada Tuhan hari ini, memimpin langkahku di setiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Haleluya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Biar musik perlahan. Dalam sikap doa hari ini, saya menantang dan mengajak engkau hari ini. Siapakah dari antaramu yang kau hari ini datang dan kau tahu bahwa kau berada di masa-masa padang gurun hidupmu hari-hari ini?
Kau boleh angkat tangan kananmu ke atas, taruh tangan kiri di dadamu, dan biarlah hari ini kita bersama-sama berdoa. Saya tidak tahu padang gurun apa yang sedang kau hadapi, tapi biarlah hari ini kebenaran ini dan Roh-Nya yang kudus akan menerangi hatimu. Kalau kau hari ini mengalami padang gurun itu, kau boleh angkat tangan kananmu dan taruh tangan kiri di dadamu. Saya akan berdoa untukmu hari ini. Tuhan, aku berdoa untuk yang mengangkat tangan hari ini, Bapa. Di dalam nama Yesus, apapun pergumulan mereka hari ini, apapun persoalan mereka hari ini ya Tuhan. Betapa banyak pergumulan ekonomi, anak, pasangan hidup, semuanya kadang-kadang Tuhan datang menerpa dan kesulitan melanda mereka. Aku berdoa hari ini Tuhan, kuatkan dan teguhkan umat-Mu ini. Bangkitkan dia menjadi alat-Mu. Berkat-Mu turun atas mereka. Pimpin langkah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku menyerahkan mereka dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Terima kasih. Turunkan tangan-Mu. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Tuhanlah membimbingku. Tuhan. Saudara, yes, terima kasih Tuhan. Kami sungguh diberkati lewat kebenaran firman pada siang ini Tuhan. Benar Tuhan, kami tidak lagi mengeluh saat kami ada dalam padang gurun. Kami percaya Tuhan, Tuhan menyertai kami, tangan Tuhan menuntun kami. Dan kami mau Tuhan, kami memutuskan hari ini Tuhan, mata kami mau tetap tertuju kepada Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan, setiap yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Firman Tuhan yang sungguh memberkati saudara. Biarlah kita tetap kuat di dalam masa padang gurun. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang baik bagi kami, Kau Allah yang maha besar bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Jikalau kami masih bisa beribadah bersekutu dengan Tuhan, kami percaya Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan atas hidup kami, atas setiap jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak di surga saat ini Tuhan. Kami mau berdoa Pak, untuk banyak hal Tuhan, untuk bangsa kami. Tuhan, kami percaya sampai hari ini Tuhan, bangsa kami ada di dalam tangan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan tetap bersama dengan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap apapun yang terjadi atas bangsa kami, Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan atas bangsa kami. Untuk Bapak Presiden kami Tuhan Joko Widodo, kami percaya Tuhan, anugerah-Mu senantiasa bersama dengan dia untuk bekerja untuk bangsa kami Tuhan. Untuk setiap anggota dewan juga Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan mereka bekerja dengan hikmat dan kasih yang dari Tuhan Bapa, sehingga mendatangkan kebijakan-kebijakan yang baik atas bangsa kami. Untuk Polonias kami juga hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu besar bagi Polonias Tuhan. Berkat-Mu luar biasa atas Polonias hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk kedepannya, Polonias akan semakin diberkati Tuhan, akan semakin diberkati Tuhan. Semua masyarakat Polonias Tuhan, biarlah semuanya Tuhan mengucap syukur Tuhan dan bergembira, dan semuanya berkata bahwa Yesus adalah juru selamat yang ajaib bagi kami. Tuhan, hari ini kami berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang berulang tahun untuk bulan Oktober. Tuhan, biarlah berikan kepada setiap mereka umur yang panjang Tuhan. Kebajikan kemurahan Tuhan tetap bersama melingkupi hidup mereka Tuhan. Dan berkat melimpah Tuhan senantiasa ada bersama dengan mereka. Terima kasih juga hari ini kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami sekeluarga, baik ibu, anak-anak Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah senantiasa Tuhan berdaulat atas keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, biarlah semuanya mendatangkan kebaikan Tuhan. Apapun pergumulan hidup mereka Tuhan,
Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan ada bersama dengan mereka dalam keluarga mereka Tuhan. Terima kasih kami bersyukur Tuhan. Untuk ibadah sekolah minggu juga Tuhan kami berdoa. Anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, dari yang kecil sampai kelas besar, kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kesehatan mereka Tuhan Kau pelihara dalam nama Yesus Bapa. Tumbuh kembang mereka Tuhan ada di dalam Tuhan Bapa. Untuk remaja, anak remaja Tuhan, dewasa muda kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, anak-anak muda di gereja ini Tuhan, bila senantiasa mereka berjalan di dalam tangan Tuhan, jauhkan mereka Tuhan dari setiap pergaulan bebas yang tidak benar Tuhan. Sehingga Tuhan di masa tua mereka Tuhan, mereka semakin diberkati Tuhan di dalam nama Yesus Bapa. Untuk setiap keluarga-keluarga juga yang ada Tuhan, kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami hadapi Tuhan, kami percaya Tuhan bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini Tuhan, mengingatkan kami kembali Tuhan. Biarlah kami senantiasa bergembira karena Tuhan menjadi orang-orang yang setia di dalam Tuhan Bapa. Padang gurung apapun yang kami hadapi di dalam setiap kehidupan kami, ajar kami untuk taat di dalam Tuhan Bapa. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa bersuka cita Tuhan dan bersyukur selalu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan memberikan kami kekuatan yang dahsyat di dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk pembangunan gereja Tuhan tetap ketiga sekolah minggu. Tuhan semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dana maupun semuanya apapun yang dibutuhkan gereja Tuhan, kami percaya Bapa, Tuhan semuanya menyiapkan yang terbaik bagi gereja Tuhan, bagi gedung sekolah minggu di dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan hari ini Tuhan, semuanya Tuhan, kami percaya Tuhan, doa-doa kami Tuhan, Tuhan sudah menjawab di dalam nama Yesus Tuhan. Untuk berjalan sepanjang minggu ini Tuhan, jemaat-Mu semua GKB Tuhan, dari anak sekolah minggu semua untuk keluarga, kami percaya Tuhan, biarlah kami senantiasa berjalan tetap bersama dengan Tuhan. Dan kami sungguh percaya Tuhan, Engkaulah senantiasa sumber kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami Mari kita mengucap bangkit berdiri syukur. semuanya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Lagi terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sekali lagi, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Angkatlah kedua belah tanganmu, terima berkat daripadanya. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah engkau ke tempatmu dan hadapilah padang gurunmu, di mana Tuhan akan memimpin, menolong engkau, memberkati langkah-langkahmu. Tidak akan pernah dibiarkannya engkau, dan akhir semuanya akan menjadi sukacita dalam hidupmu. Bawalah firman yang hari ini kau dengar, taruhlah itu dan biarlah matamu tertuju kepada Yesus. Ingatlah selalu akan Dia yang menanggung perbantahan, menanggung penderitaan untuk semua kita yang hari-hari ini umat-umatnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima berkat dari Allah Bapa dalam cinta kasih Yesus, serta persekutuan dalam Roh yang Kudus akan bersama dalam hidup kami senantiasa dari hari ini sampai selama-lamanya. Setiap yang diberkati sama-sama katakan amin. Salam sehat, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.